Misalkan kita mau belajar tentang routing. Routing kan kita harus tahu dulu routing itu apa. Terus routing itu apa? Misalkan di situ ada state atau props. Berarti kita balik lagi kan ke awal tentang state props itu apa. Jadi bisa kayak kebalik gitu ntar belajarnya. Ya memang ya beda dengan yang kurikulum tadi ya, memang dari basic. Kita kalau misalkan mengerjakan project, karena yang kita pelajari itu based on apa yang kita kerjakan, jadi kita kayak bisa aja lompat gitu ke intermediate gitu misalkan. Nah, ya sebenarnya ya apa ya, mungkin kekurangannya menjadi kurang terstruktur aja. Tapi kelebihannya ya kita bisa belajar lebih cepat lah. Oke. Soal di refactory sendiri itu bagaimana metode belajarnya? Ya, kalau di refactory sendiri metode belajarnya itu sejak dahulu ya, sejak awal refactory berdiri adalah based on real project. Jadi kita belajar mempelajari sesuatu itu based on real project. Jadi dari situlah kita belajar tentang suatu hal. Nah, memang ada ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya tadi based on real project, belajarnya bisa lebih cepat, apalagi di situ ada pressure, ada deadline di situ. Selain teknikal juga ada soft skill juga ya, untuk yang dilatih di situ. Ya, ada soft skill juga di situ. Jadi Oke, halo. Kembali lagi bersama kami di Tech Fellow Room. Ya, perkenalkan, nama saya Eko Rido Dinarto, di sini sebagai Tech Fellow dan bersama rekan saya. Ya, saya Dihan Laksana Jianggana sebagai Tech Fellow juga di sini. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membawakan materi yang berkaitan dengan metode belajar di refactory. Oke, ya, sebelum kita membahas mengenai metode belajar yang biasa kita gunakan di refactory ini, ada beberapa cara. Yang pertama bisa berdasarkan kurikulum seperti itu. Berdasarkan kurikulum, di mana biasanya di kurikulum itu akan di breakdown ya, mulai dari materi apa aja yang perlu dipelajari, dari mulai yang basic, intermediate, sampai advance seperti itu. Kalau kelebihannya sih tentu saja belajarnya bakalan kayak lebih terstruktur ya. Jadi karena di kurikulum itu kan sudah di breakdown seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari yang Intermediate. Ya, mulai dari yang basic, beginner, ya basic, intermediate sampai advance seperti itu. Sudah jelas ya petnya. Ya, ada kayak guidance lah, bahwa teman-teman bisa mengerti hal-hal basic gitu sebelum lompat ke materi yang lebih advance. Tapi kalau misalkan otodidak, ya teman-teman bisa kayak memulai belajar itu langsung dari project gitu misalkan, atau ya dari project. Bisa project mandiri atau project klien atau project di open source seperti itu, sebagai kontributor di sana. Dan untuk untuk kelebihannya sih langsung kayak belajarnya itu cepat gitu. Belajarnya cepat, teman-teman bisa langsung mempelajari hal-hal yang memang langsung dari langsung bisnis logiknya kan Mas, berarti bisnis ketentuan rulesnya seperti apa langsung kita bisa implementasikan melalui code itu kan. Iya, jadi ya tergantung case-nya teman-teman mau bikin apa sih. Misalkan front end gitu, mau routing, ya berarti teman-teman harus belajar tentang bagaimana caranya merouting. Nah, untuk caranya nanti bisa banyak referensi lah, bisa dari dokumentasinya, dari dokumentasi library-nya, atau dari platform-platform online gitu yang menyediakan referensi. Misalkan kita
mau belajar tentang routing. Routing kan kita harus tahu dulu routing itu apa. Terus routing itu apa? Misalkan di situ ada state atau props. Berarti kita balik lagi kan ke awal tentang state props itu apa. Jadi bisa kayak kebalik gitu ntar belajarnya. Ya memang apa? Ya beda dengan yang kurikulum tadi ya, memang dari basic. Kita kalau misalkan mengerjakan project, karena yang kita pelajari itu based on apa yang kita kerjakan, jadi kita kayak bisa aja lompat gitu ke intermediate gitu misalkan. Nah, ya sebenarnya ya apa ya, mungkin kekurangannya menjadi kurang ini ya, kurang terstruktur aja. Tapi kelebihannya ya kita bisa apa, bisa belajar lebih cepat lah. Oke. Tadi penjelasan secara umum ya mengenai metode yang ada di luar sana, ada dua tadi, ada kurikulum dan otodidak. Soal di Refactory sendiri itu bagaimana metode belajarnya? Ya, kalau di Refactory sendiri metode belajarnya itu sejak dahulu ya, sejak awal Refactory berdiri adalah based on real project. Jadi kita belajar mempelajari sesuatu itu based on real project. Jadi dari situlah kita belajar tentang suatu hal. Nah, memang ada apa ya? Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya tadi based on real project, belajarnya bisa lebih cepat, apalagi di apa ya? Di situ ada pressure, ada deadline di situ. Selain teknikal juga ada soft skill juga ya, untuk yang dilatih di situ. Ya, ada soft skill juga di situ. Jadi apa ya, kayak itu bisa kayak memicu teman-teman untuk bisa segera catch up dan bisa segera paham tentang apa yang teman-teman kerjakan, seperti itu. Oke. Jadi itu kelebihannya belajar di Refactory menggunakan real project. Ya, kemudian soft skill tadi juga sempat di-mention. Tentu aja kita di sini working as a team, suatu project itu sangat ditentukan juga dari bagaimana orang-orang di dalam tim itu berkomunikasi, seperti itu. Jadi selain hard skill dengan teman-teman kerjakan project, soft skill teman-teman juga akan diasah sih di sini. Dan soal komunikasi itu bukan di dalam tim, itu bukan hanya orang-orang teknikal saja di dalam situ kan. Ada product manager, ada scrum master mungkin. Ya. Tapi tugas kita itu gimana caranya agar mereka yang tidak paham soal teknis bisa paham dengan kita mengkomunikasikan apa yang kita buat, seperti itu. Ya intinya apa ya, belajar untuk menyampaikan sesuatu, belajar untuk menyampaikan gagasan kita supaya apa ya, teman-teman yang lain atau rekan kerja kita yang lain itu bisa mengerti lah maksud apa yang ingin kita komunikasikan. Oke, tadi itu kelebihan. Beberapa kelebihan. Itu pasti ada kekurangannya juga kan. Kira-kira apa nih Mas kekurangannya? Ya, kekurangannya mungkin dari ini ya, pendalaman materinya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan task itu biasanya hanya apa ya, sekedar kayak tahu cara pakainya gitu. Nah, makanya kalau di Refactory ini kita ada kayak yang namanya silabus, seperti itu. Apa gunanya silabus? Ya, silabus ini nanti gunanya adalah untuk sebagai guidance lah untuk teman-teman mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan programming ini, tapi dengan cara yang terstruktur itu tadi. Jadi kita kayak mengcombine dua hal. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang silabus ya. Nah, terus bagaimana caranya kita memvalidasi bahwa peserta IP ini memang sudah belajar atau ya memahami poin-poin yang sudah dituliskan di silabus itu. Nah, setiap minggunya kita akan kayak mengadakan suatu sesi interview gitu dengan masing-masing peserta IP. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan ketika interview itu
ya tidak jauh dari Silabus. ya poin-poin yang sudah disebutkan di silabus. Jadi disitulah kita nanti akan dari Tech Fellow itu akan validasi tentang pemahaman konsep kedalamannya, kemudian ya pemahaman peserta IP ini seperti apa akan kita validasi di situ. Dan apabila ada masih ada kekurangan atau masih ada yang salah, nah disitulah nanti kita akan memberi masukan yang benar itu seperti apa, pemahamannya sebenar, atau kalau tidak kita akan beri take away berupa apa sih yang perlu dipelajari atau apa sih yang salah. Itu nanti kita bisa kayak dari TV bisa kasih take away untuk peserta IP itu coba explore sendiri seperti itu, dan itu nanti akan divalidasi lagi di sesi interview selanjutnya gitu. Seperti itu sih. Oke, sudah jelaskan sedikit tadi tentang cara metode belajar software engineering di Refactory. Sebagai penutup, mungkin Mas Dihan bisa kasih sedikit tips and trick gitu kepada teman-teman yang ingin belajar software engineering. Silakan. Ya, jadi pertama-tama untuk menentukan teman-teman mau ambil metode belajar yang mana, yang kurikulum kah atau yang based on project kah, itu teman-teman harus mengenali diri teman-teman sendiri dulu. Jadi apakah teman-teman ini termasuk orang yang fast learner atau yang memang tipe yang memang kayak perlu belajar itu dari basicnya dulu, dari basic terus ke tahap yang selanjutnya lah. Nah, kalau memang teman-teman perlu karena memang nggak semua nggak semua orang itu cocok gitu dengan metode belajar yang sudah kita coba jelaskan tadi. Mungkin untuk teman-teman yang tipenya memang fast learner dan gampang bosen seperti itu bisa belajar langsung dari project gitu. Karena dengan belajar langsung dari project kita bisa teman-teman bisa mempelajari sesuatu itu based on yang akan teman-teman kerjakan, dan itu biasanya dalam satu waktu itu nggak cuman satu hal gitu loh yang perlu dipelajari. Kadang ada beberapa hal sekaligus yang memang teman-teman harus ketahui dan cari tahu bagaimana cara pakainya, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk teman-teman yang yang dia yang teman-teman tipe belajarnya itu kayak harus step by step, harus runtut seperti itu. Nah, teman-teman bisa ambil metode belajar yang based on kurikulum seperti itu, karena ya di situ jelas yang teman-teman pelajari itu pasti sudah disusun sedemikian rupa supaya ya belajarnya urut, mulai dari yang basic dulu sampai yang intermediate sampai ke advance seperti itu. Tapi ujung-ujungnya sama juga kan, nanti akhir-akhirnya mengerjakan project gitu. Ya ujung-ujungnya sama, mengerjakan project, cuma yang tadi yang proses belajarnya based on project dia udah mengerjakan project duluan gitu loh. Ya, jadi sambil jalan belajar. Ya sambil jalan, jadi paralel lah, ngerjakan tas iya, belajar juga iya, seperti itu. Dan tidak semua orang ya bisa langsung cepat. Ya cocok-cocokan ya, nggak semua orang mungkin bisa gitu langsung ngerjakan sekaligus belajar gitu. Mungkin ya nggak semua orang cocok seperti itu. Ya intinya kenali dulu tentang diri teman-teman itu yang mana. Nah dari situ mungkin ya bisa membantu teman-teman untuk memilih metode belajar yang mana yang paling cocok, yang paling masuk untuk teman-teman. Oke, sip. Terima kasih Mas Dihan. Ya tadi ya sedikit kata-kata penutup dari Mas Dihan kepada teman-teman yang ingin belajar software engineering. Ya bagi teman-teman yang ingin belajar software engineering tetap semangat. Kalau bisa, kalau merasa dirinya mampu, bisa join ke Refactory juga.
Sekian teman-teman, Tech Velorum kali ini. Sampai berjumpa lagi di Tech Velorum selanjutnya. Bye. Bye-bye.